Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi ya teman-teman yang tadi belum selesai, keburu habis waktunya. Kita di 10 menit ya, di 10 menit. Nah, tadi membahas tentang surat Al-Insan ya, 76 ayat 1-nya. Bukankah yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut ya. Itu sudah dijelaskan di yang video sebelumnya. Terus yang keduanya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Sebab itu dia menjadikan mendengar dan melihat. Nah, jadi tujuan Allah menciptakan mata kita, pendengaran kita untuk diuji. Jadi persiapkan mata kita dan telinga kita itu untuk ujian. Jadi akan dipertanyakan nanti di hari kiamat, mata kita dipakai apa, pendengaran kita dipakai apa. Gitu. Karena ini di surat Al-Insan surat 76 ayat 2 itu untuk menerangkan bahwa pendengaran dan penglihatan itu untuk diuji. Sebab itu dia mendengar dan melihat karena hendak mengujinya. Jadi siap-siap kita tahu dulu mata kita, oh astagfirullahaladzim, kita melihat yang tidak baik misalkan, atau ngomongin yang enggak, atau mencela siapa, atau membandingkan siapa, astagfirullahaladzim, kita istighfar. Atau ada orang, atau ada teman, atau datang saudara ngegibahin kita, atau ngejelekin kita, itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jangan main-main gitu. Sudah pahala kita ditransfer ke orang yang digibahin, sudah kita mendapat nanti hukuman dari Allah karena tidak amanah menjaga mata dan lisan dan juga telinga kita. Jadi biasakan melihat sesuatu itu dengan positif, jangan dengan negatif. Kalau melihat sesuatu dengan positif, insya Allah kesananya baik, terus baik. Dan akan menimbulkan hal yang baik kepada diri kita. Karena energi kita, bagaimana prasangka kita sesuai prasangkaan hambanya kan. Di situnya juga. Jadi kalau kita berprasangka baik, insya Allah datang yang ke dalam diri kitanya juga baik. Kalau kita berprasangka selalu buruk ke siapapun, insya Allah ke kita aja juga datangnya buruk. Makanya kita biasakan selalu berpositif, berpikiran positif. Berkata baik-baik, menjalankan perintah Allah dengan baik-baik. Karena Allahnya dengan baik-baik, tujuannya baik. Sampai lupa yang salah itu nggak ada di benak kita berbuat untuk salah, tapi namanya juga manusia suka ada gitu ya, suka ada istighfar buru-buru. Karena kita akan dipertanggungjawabkan pendengaran dan penglihatan kita untuk diuji. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat, kepahamnya. Sakitu oke, eta ayat Allah luar biasa, Masya Allah. Allah begitunya anak orang. Allah begitu sayangnya kepada kita sampai sedetil itu memperkenalkan atau memberitahukan kepada diri kita bahwa kita itu dilahirkan, diciptakan, tidak dibiarkan begitu saja, dan bahwa kita mau kemanapun dikasih tahu. Dan di sini mengerjakan apapun sudah ada di dalam Al-Quran apa saja yang harus dikerjain di dalam dunia ini. Salah satunya ya ini, saling sehat menasehati, wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Sehat menasehati dalam kebenaran dan sehat menasehati dalam kesabaran. Itu baru 2 ayat loh. Ayat 1 surat Al-Insan tuh, baru 2 ayat itu. Nah, ayat yang ketiganya yang artinya sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.
Jadi Allah tuh sudah menunjukkan kepada kita itu jalan lurus nyata melalui ayat-ayatnya, yaitu Al-Quran. Kudu kayak gini, kudu harus gini, harus gini, harus gini. Itu udah jelas di dalam Al-Quran, udah ada. Tinggal kita baca dan baca terjemah, artinya harus tahu. Jangan cuma baca Arabnya, soalnya kita bukan orang Arab, tidak tahu bahasa Arab, langsung ngerti ke dalam otak kita, ke dalam pikiran kita. Kita harus tahu terjemahnya, baca artinya itu baca. Jadi kepaham, oh jadi ilmu nantinya. Oh Allah teh jangan begini, kita teh oh kita teh jangan begitu kata Allah teh. Jadi tahu ketika kita tahu isinya, terjemah langsung dibaca artinya gitu. Jadi sudah ada yang udah tahu ditunjukin, cuman ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Nah, kita pun menyampaikan belum diterima, belum tentu diterima sama semua orang, belum. Ada yang bersyukur karena tercerahkan. Ada yang kufur karena tidak mau tahu. Sudah ada ayatnya. Enggak heran. Di dalam Allah lebih tahu akan seperti apa manusia itu. Allah lebih tahu. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Itu di ayat surat Al-Insan surat ayat 3. Ayat 4-nya, sungguh artinya ya, sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Nah, antara neraka dan surga. Jadi dikasih tahu, anu kufur mah bakal ke neraka. Dirantai. Anu teu nampi ayat-ayat Allah. Anu palah pilih ayat Allah. Kan dina surat An-Nisa surat An-Nisa ayat 150 151 diterangkan di sana. Sebagian ayat diterima, sebagian ayat tidak. Itulah kafir yang sebenar-benarnya. Itu bukan saya yang ngomong. Itu ayat Allah di situ. Itu kafir yang sebenar-benarnya, anu milihan ayat, anu yang apa tuh pilih-pilih gitu. Makanya kita harus menerima ayatnya semuanya, dikerjakan semuanya semaksimal mungkin. Tapi ilmu dulu, tahu dulu. Ulah cenah jeung sugan, cenah meureunnan, jangan. Harus jelas ilmunya. Makanya Rasulullah menyarankan baliguan disampaikan dari walaupun hanya satu ayat. Ayatnya dulu harus tahu. Dari mana sumbernya. Kita mengerjakan ini kita bukan mau karena perintah Allah harus begini, harus berdakwah. Ketika tidak ada yang mau menerima, kita jadi dibenci orang, itu resikonya. Rasulullah aja dilemparin pakai batu, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Itu resiko. Kalau mau, nah inilah sunnah namanya. Kalau sunnah itu sesuatu dikerjakan oleh Rasulullah, diturutan, diikutin sama kita. Itu namanya sunnah. Baligu ani sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Tugas kita ini semua. Bukan cuman tugas para kiai, para ulama, itu sudah tentu ya, sudah harusnya memang itu. Tapi Allah tidak memerintahkan untuk satu per orang, tidak. Semua manusia tugasnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Sehat menasihati dalam kebenaran, sehat menasihati dalam kesabaran. Itu tugas manusia. Nah, yang kufur itu akan dibelenggu di neraka katanya. Nah, kita ini catat ini siap-siap. Nah, kita mau di mana? Mau di yang kufur apa yang bersyukur? Bersyukur itu ketika apa yang Allah perintahkan, alhamdulillah. Bahagia. Apapun ayatnya, apapun perintahnya, alhamdulillah. Itu namanya syukur.